Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kita kepada materi iman kepada malaikat. A. Pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat berarti percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat juga diciptakan dari nur atau cahaya. Dalil tentang beriman kepada malaikat Allah yang terdapat di Quran Surah Al-Baqarah ayat 285 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Artinya, Rasul atau Muhammad beriman pada apa atau Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin, masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat, ampunilah kami wahai Tuhan kami, hanya kepadamu tempat kami kembali. Quran Surah Al-Baqarah ayat 285. B. Nama malaikat dan tugasnya. Malaikat sebagai salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk senantiasa beribadah dan bertasbih, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan untuk selalu taat melaksanakan tugas dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. 10 nama malaikat beserta tugasnya. Yang pertama malaikat Jibril yang tugasnya memenuhi atau menahan hajat manusia dan membawa rahmat bagi mereka yang menjaga kesucian saat sakaratul maut dan mengatur angin. Yang kedua malaikat Mikail yang mengatur urusan rezeki dan memberi rezeki kepada makhluk Allah dan mengatur alam semesta. Yang ketiga malaikat Israfil yang tugasnya meniup trompet sangkakala pada saat datangnya hari kiamat. Israfil juga merupakan malaikat pertama yang dibangkitkan pada hari kiamat. Yang keempat, malaikat Izrail yang tugasnya mencabut nyawa manusia apabila sudah tiba ajalnya. Malaikat ini akan mencatat serta menghapus nama manusia saat lahir dan mati. Yang kelima, malaikat Mungkar yang tugasnya menanyakan manusia di alam barzah atau alam kubur, yaitu pada saat manusia dikuburkan. Yang keenam, malaikat nakir, pemberi saksi atau yang tugasnya di dalam kubur, tugasnya bersama dengan malaikat mungkar. Yang ketujuh, malaikat raqib. Yang ketujuh, mencatat amal dan perbuatan baik manusia. Yang mencatat contohnya jika manusia melakukan ibadah sholat, contohnya jika manusia melakukan ibadah sholat, yang kedelapan, amalnya oleh malaikat raqib. Mencatat setiap amal dan perbuatan buruk yang dilakukan malaikat atid. Malaikat tugasnya biasanya dikaitkan bersama malaikat raqib. Buruk yang kesembilan, manusia. Malaikat atid biasanya pintu neraka bersama malaikat raqib. Ia bersifat keras. Kemudian yang kesembilan, malaikat malik menjaga pintu neraka. Yang ke-10, bersifat keras dan malaikat Ridwan menjaga dan mengawasi pintu surga. Malaikat Ridwan juga bertugas menyambut semua hamba Allah yang akan masuk ke dalamnya. Yang menjaga dan mengawasi pintu surga. Malaikat Ridwan juga bertugas menyambut di dalam hamba Allah yang masuk ke dalamnya dengan malaikat mungkar. Yang C. Sifat-sifat malaikat. Yang pertama selalu taat dan tidak pernah menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak berjenis kelamin.
yaitu tidak laki-laki atau perempuan. Yang ketiga, tidak butuh makan, minum, dan tidur. Yang keempat, tidak mempunyai nafsu. Yang kelima, selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, dapat menjelma berbagai bentuk sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, selalu benar dan tidak pernah bohong. Yang kedelapan, selalu memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Yang kesembilan, tidak beranak, berayah, beribu, karena malaikat tidak menikah. Yang kesepuluh, selalu disiplin, yaitu mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. D. Perbedaan malaikat dengan makhluk lainnya. A. Malaikat asal kejadian, diciptakan dari nur atau cahaya, sifat-sifatnya selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki hawa nafsu, selalu bertasbih, tidak sombong. Tujuan penciptaan, diciptakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu melaksanakan tugasnya sesuai bidangnya masing-masing. B. Manusia asal kejadian, diciptakan dari saripati tanah. Sifat-sifatnya, yang pertama memiliki hawa nafsu dan akal. Yang kedua, mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bagi yang tidak mampu menjaga imannya bisa terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Tujuan penciptaan, diciptakan untuk bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. C. Jin, iblis, dan setan. Asal kejadian, diciptakan dari api. Sifat-sifatnya, yang pertama diberikan kebebasan untuk menjadi mukmin atau kafir, atau taat atau membangkang. Yang kedua, bersifat sombong, ingkar, menentang, durhaka, dan senantiasa menyesatkan manusia. Tujuan penciptaan, diciptakan jin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan iblis dan setan diciptakan untuk taat dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka durhaka dan sombong dengan perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menjadi makhluk yang terkutuk. E. Menghayati sifat malaikat dan menghindari sifat iblis atau setan. Dengan meyakini dan memahami sifat malaikat, hati akan terbimbing ke arah yang baik dan benar, karena malaikat memiliki sifat dan tugas yang sangat mulia sehingga kita dapat meneladaninya. Berbeda dengan iblis dan setan, mereka memiliki sifat yang buruk. Tugas iblis dan setan adalah menggoda umat manusia agar terjerumus ke jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita terhindar dari godaan setan tersebut, sangat diperlukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya dengan hati yang ikhlas. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran dan memahami isinya. Yang ketiga, memperbanyak ibadah seperti sholat malam, puasa sunnah, dan bersedekah. F. Hikmah beriman kepada malaikat. Langkah iman kepada malaikat selanjutnya adalah menghayati pemahaman tersebut dan mengambil hikmahnya atau dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Masuk kepada hikmah beriman kepada malaikat sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bukti keimanan seseorang. Yang kedua, menyadarkan kita akan kebersihan, keagungan, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan mengetahui sifat, keadaan, dan tugas-tugas malaikat akan menambah keimanan dalam hati manusia. Yang keempat, akan timbul rasa tenang dan aman pada diri orang mukmin.
Yang kelima, akan menambah rasa cinta mereka karena mereka melaksanakan ibadah dengan sempurna dan memohonkan ampunan orang mukmin. Yang keenam, membangkitkan rasa benci terhadap perbuatan-perbuatan maksiat. Yang ketujuh, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Dan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.